Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di usia belasan tahun, semua remaja harusnya masih sibuk masing-masing buat mikirin kuliah atau ngelakuin hal-hal yang bikin mereka senang ya. Cuma nggak semuanya teman-teman. Soalnya ada beberapa remaja di dunia ini yang justru harus menghadapi hukuman mati karena perbuatannya. Penasaran seperti apa kisahnya? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Pedro Espinosa. Ada banyak orang yang bilang tinggal di Amerika itu kadang serapnya bukan main. Kenapa? Soalnya geng-geng di sana tuh kuat banget teman-teman, dan mereka bisa saling serang-serangan. Dan memang benar, itulah yang dilakuin sama Pedro Espinosa, seorang pria 23 tahun yang merupakan anggota dari geng 18th Street kali ini nih. Tragedinya sendiri terjadi pada tahun 2008 ya. Jamil Shaw yang waktu itu masih berusia 17 tahun, baru aja pulang dari sekolahnya dan juga lagi jalan kaki pulang ke rumah. Nah, tiba-tiba dia dihadang nih sama si Pedro. Dia nggak ngincer dompet atau HP-nya si Jamil. Dia cuma fokus sama satu hal, yaitu tas ransel Spider-Man warna merah yang dipakai sama si Jamil. Buat orang biasa, mungkin itu cuma tas biasa aja lah. Tapi buat Espinosa yang hidupnya itu di dunia geng penuh dengan kode warna, tas ini tuh dianggap sebagai sebuah tanda kalau Jamil Shaw ini adalah bagian dari geng saingan. Dia pun mendekati Jamil dan juga bertanya tuh, "Lu dari geng mana?" Jamil yang sama sekali bukan anggota geng dari manapun, cuma diem kebingungan tuh. Dan karena keheningan itu, Espinosa langsung menembaknya di tempat teman-teman. Seorang anak 17 tahun tewas hanya karena kesalahpahaman soal warna tas ransel. Setelah itu pun persidangannya juga berjalan alot banget teman-teman. Bahkan keluarga Jamil yang pasti sedihnya minta ampun cuma minta buat Espinosa dihukum seberat-beratnya. Just go and kill somebody cold blood. It's the coward's way out. I find myself, I'm not that strong of a Christian because I can't turn around and say I forgive you for killing my son. You should thank God. If you have your family intact and your kids and you're loving them and you're doing things, thank God for that. Because there's people like that, don't give a damn. Sepertinya hakim setuju tuh sama keluarga si Jamil. Espinosa mendapatkan hukuman yang sesuai, yaitu hukuman mati ya. Ibaratnya nyawa dibalas dengan nyawa. It is the judgment and sentence of this court that for the crime of murder in the first degree committed under the special circumstance that the defendant intentionally killed Jamil Shaw II, the defendant, Pedro Espinosa, shall be put to death within the walls of the California State Prison at San Quentin in the manner prescribed by law upon a date to be fixed by this court in a warrant of execution, at which time and place you shall then put to death Pedro Espinosa in the manner prescribed by law. Tapi kalau dipikir-pikir cukup miris ya. Di usia yang masih 23 tahun, Espinosa sudah harus kehilangan nyawanya cuma karena dia tuh masuk menjadi anggota geng. Satu keputusan buruk kayak begini bisa nggak bawa orang sampai kayak begitu ya. Seth South. Setelah membunuh dua adik tirinya sendiri, pria bernama Seth South yang masih berusia 23 tahun ini malah selengean ninggalin ruangan sidangnya tuh. Asked for a mental competency evaluation. The prosecution stating the 23-year-old was a risk to himself and others. The defendant, for the reasons stated, is an extreme risk of murder to another brother that is at large in our community. I can give the answer right now. So what I'm going to do is I'm going to have the next... Nobody would disagree with me. It's accomplished. During Thursday's court appearance, South attempted to make multiple comments. He even tried walking away before correction officers grabbed him, keeping him in place. Oke, sebelum masuk ke hukuman yang dia terima, mungkin gue kasih tau dulu kali ya, apa aja sih yang sudah Seth lakuin? Semua ini berawal pada tanggal 9 Oktober 2024. Waktu itu, Seth telepon polisi dan juga bilang kalau adiknya menggorok lehernya sendiri. Tapi dari situ, tiba-tiba teleponnya menjadi hening dan kedengeran juga suara perkelahian. Nah, waktu polisi sampai di TKP, mereka nemu ada dua korban di sana. Ada Scotty yang berusia 17 tahun dan Sebastian yang masih 16 tahun. Sedangkan Seth gimana? Ya kabur guys sebelum akhirnya berujung ditangkap tuh. Driver, show me your hands! Hands out the window! Keep your hands out the window! If you reach in that car, I'm gonna shoot you! Do you understand me? Step out. Get on the ground. On the ground, on the ground, on the ground. Namun, masalahnya nggak selesai sampai di situ. Menurut detektif, Seth ini sempat ngamuk, coba kabur, dan juga menyerang petugas di sana juga. Dan disitulah dia dapat hukuman tambahan karena dianggap melakukan penyerangan tingkat 3. Ya, pengacaranya sih sempat minta buat kliennya itu dites kesehatan mentalnya.
Cuma hakim berpikir kalau semua bukti itu sudah jelas yang membuat Seth berujung mendapatkan hukuman mati. Dylann Roof. Kalau ditanya definisi orang psikopat, mungkin kasusnya si Dylann Roof ini bisa jadi contohnya deh. Bayangin aja, waktu diinterogasi nih, dengan bangganya dia nyebut senjata yang sudah dipakai dirinya tuh untuk ngebunuh orang, coba. You shoot him? Yes. What kind of gun did you use? A Glock 45. Oke, tapi apa sih sebenarnya dilakuin? Jadi di tahun 2015 lalu, cowok berusia 21 tahun ini masuk ke sebuah gereja tua bersejarah di Amerika Serikat. Awalnya dia pura-pura ikut acara doa gitu dan duduk di sana hampir 1 jam penuh. Namun, secara tiba-tiba nih, dia ngeluarin pistol dan nembakin semua orang yang ada di acara itu. Totalnya ada 9 orang keturunan Afrika Amerika yang tewas, di mana diantaranya sudah pada berumur. Motifnya jelas ya, adalah rasis. Dylann ini memang adalah seorang white supremacist tuh, yang percaya sama ideologi kebencian terhadap orang kulit hitam. And sometimes that's our but the white people are superior. A white nationalist. A white nationalist. A white supremacist. What's your definition of the two then? Because you're saying you're not a white supremacist, you're a white nationalist. What's in your mind? What's the difference? How about this? I do consider myself a white supremacist. Sure. White people are superior. That's what you mean. Yeah, that's what I'm asking. Right. You know the white race is superior to all the other races. And so you're No, I don't think there's, like, for example, you got East Asian people, they got higher IQs than white people. I don't have a problem admitting that. It's just Makanya, waktu ditangkap, dia tuh sama sekali gak kelihatan nyesel guys. Dan tahu nggak apa yang lebih menyedihkannya lagi? Polisi juga menemukan bukti kalau dia memang sudah merencanakan serangan itu dari lama. Mulai dari adanya tulisan-tulisan yang berbau rasis, foto dirinya dengan bendera konfederasi, sampai nulis daftar gereja kulit hitam lain yang dia incar, dan adanya video latihan dia nembak pakai senjata yang sama juga. Ngeri banget ya, umurnya itu padahal masih 21 tahun teman-teman. Dan karena semua kejahatannya ini, dia harus mendapatkan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Austin Myers. Berikutnya kalian mau lihat orang yang punya sifat manipulatif mentok kayak gimana? Maka kalian harus tahu nih kasusnya Austin Myers kali ini nih. Jadi remaja berusia 19 tahun ini berencana buat ngerampok rumah keluarganya Beck bersama dengan sahabatnya, yaitu Timothy Mosley. Targetnya sih sebenarnya rumah teman mereka sendiri, di mana orang tuanya tuh punya berangkas yang isinya uang sama senjata. Mereka berdua sudah ngerencanain ini selama seharian, bahkan sudah nyiapin juga besi baja untuk menghabisi siapapun yang coba menghalangi mereka. He had the video recordings where he's going and purchasing the murder weapon. You'd be hard-pressed to find a case where there was more prior calculation than what you had in this particular case. Nah, sekarang tinggal menjalani rencananya aja tuh sebenarnya. Waktu mereka sampai di rumahnya keluarganya Beck, ternyata di situ ada Justin. Dan karena mereka tuh niatnya nyolong, ya akhirnya kedua orang ini menyeranglah dengan sangat brutal. Mulai dari dicekek, ditusuk berkali-kali, bahkan sampai berencana naburin tubuhnya dengan enzim septik biar cepat membusuk. Tapi untungnya, gak lama dari situ mereka tuh ditangkap sama polisi. Nah, di sini nih teman-teman ceritanya menjadi tambah rumit ya. Awalnya, Myers berusaha nyalahin Mosley, di mana seolah-olah dia ini cuma ikut-ikutan saja. Tell me what happened from Monday night on. What transpired that led up to this? So we went back on Tuesday. And what was your intent when you went back to the house? Just the same thing as I said before. You think you're going just to hang out? You didn't have any other intent of taking anything? No, I didn't have any intent of taking anything. You never asked him why this suddenly happened? I didn't want to try to talk about it because he just killed one of my old friends in front of me. And he had a gun in his pocket, and I didn't know what. Tim said it'd be a good idea if we made it look like a runaway or something. We ended up wrapping him up in a blanket, put him in the trunk. After we put him behind a tree, put the blanket on. They shot him twice. Mosley nggak mau disalahin sendirian. Makanya dia tuh malah buka semua rahasia itu ke polisi, termasuk bahwa ide pembunuhan itu datangnya dari Myers sendiri. He and him trying to sell me out, make me look like I did everything. It's bullshit. How would I know about the safe? How would I know about the money? Why would I kill someone in cold blood? And he told me about it. What did he tell you? He told me about Justin's house and his stepdad, saying he has a safe, he keeps it cracked open, and he has a gun, and
and a lot of money. How much money did you think was going to be there? Also said a good couple thousand. So we were thinking, a quick job, in and out, boom, might make some money. And then we came up with the plan of taking out Justin, because in the way. So he's the brains of the operation. Pretty much. I was following. You're the muscle. Pretty much. Never felt like you hit bone or anything like where it was tough. It just was in and out. Really? I had enough time. I stabbed him. Whose idea was the septic enzymes? Austin Miller's. We poured on the body in order to decompose of the body fasting. The plan was choke him out, clean, no blood. Right. I got him like right on the chin. Okay. So I started to freak out. I'm just like, shit, this isn't going as planned. I don't know what to do. It's too late to fucking take it back. Right. So, not knowing what else to do, I pulled out my knife because it was right in my pocket. I had my cargo shorts on, and I started stabbing. Dari situ semakin jelas kalau Myers lah adalah otak dari semuanya. He says you're the one that pulled the trigger on the gun, and he's already dead. I mean, so all I want to know is I want to know the truth. He says you shot him, and he's very convincing. Did you shoot the gun, or did he? Huh? Di pengadilan, Myers coba tampil dengan penuh rasa iba. Dia bilang menyesal, minta maaf ke keluarga Justin, dan memohon supaya nyawanya itu tidak diambil. I can only imagine the pain and loss felt by Mark and Sandy Cates, and by Jake and Back, Justin's brother. I have brothers and sisters myself. I can only imagine what it would be like to lose one of them. I'm sorry that this happened. I know that doesn't bring Justin back, but I'm sorry. I wish I could go back in time and stop this before it even happened, but I can't. I hate for any family to go through such pain and suffering as this. To lose your son, I can't imagine. To lose your brother. If you choose for me to die, it's only going to cause more pain and suffering for another family, not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's going to hurt more innocent people. If you kill me, it won't fix anything. It won't bring Justin back. It's only going to hurt more innocent people. I don't want to hurt people. I'm not asking you to spare my life so I can hurt anyone. I want to help people. Stop tragedies like this from happening. All I'm asking you for is a chance for me to become a better person. Cuma keputusan hakim sudah bulat. Austin Myers mesti dijatuhi hukuman mati. Sementara di lain sisi, Timothy Mosley dapat hukuman penjara seumur hidupnya. Krista Pike. Kasus Krista Pike ini sampai sekarang masih menjadi salah satu cerita paling menyeramkan. Bayangin aja, di tahun 1995, Krista Pike baru berusia 18 tahun. Nah, saat itu dia nekat membunuh Colin Slammer yang mana adalah temannya sendiri. Alasannya cemburu doang. Dia takut kalau Colin ini mau merebut pacarnya. Ya, sejak saat itulah Krista bareng pacarnya itu Ship dan juga satu teman lainnya yaitu Shadola Peterson ngajak Colin ke area terpencil di daerah kampus. Nah, waktu sampai di sana, dia tuh langsung disiksa habis-habisan. Mulai dari dipukul pakai batu, ditusuk pakai cutter, dan dadanya disayat menjadi simbol pentagram. There was a preacher that was cut on her chest. Who did that? All right, don't tell me what it was. Gak cuma itu tapi teman-teman, Krista juga nyimpan potongan tulang tengkorak Colin dan menjadikannya sebagai sebuah trofi. Coba, sakit jiwa kan? She had a piece of the skull wrapped up in a napkin in her coat pocket. That's a trophy. To show that that piece she had fit exactly as a piece of puzzle in the skull. Ya, waktu diinterogasi sama polisi pun dia sih mengaku tuh kalau cemburu buta yang membuatnya tega melakukan ini semua. Dari sini hasil putusan pengadilan pun beragam teman-teman. Peterson dianggap cuma ikut-ikutan tuh sehingga dia mendapat hukuman paling ringan yaitu hanya probation saja. Sedangkan pacarnya Ship dihukum seumur hidupnya tuh dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Dan Krista yang jelas-jelas jadi otak dan juga pelaku utama dijatuhi hukuman mati lewat kursi listrik teman-teman. Nah, fun fact-nya, dia ini adalah perempuan termuda di era modern Amerika yang dijatuhi hukuman mati. Ya, kalau aja pas kejadian umurnya itu masih 17 tahun, hukumannya pasti berbeda deh karena tidak bisa dihukum mati. Tapi berhubung umurnya sudah dianggap dewasa, ya kursi listrik lah yang menjadi akhir hidupnya.
Michael Bargo. Is beaten, then shot to death. His body burned to get rid of any evidence. Terakhir ada seorang remaja bernama Chet Jackson yang waktu itu masih berusia 15 tahun dibuat meninggal dengan tragis karena diserang oleh teman-temannya sendiri. Jadi pada tahun 2011 lalu, dia tiba-tiba aja diajak ke sebuah rumah kosong oleh Michael Bargo yang saat itu masih berusia 18 tahun bersama dengan 4 teman lainnya. Awalnya, Seto mengira kalau dia cuma mau diajak ngobrol. Tapi begitu sampai, dia malah dipukul ramai-ramai teman-teman. Nah, waktu mau berusaha kabur nih, Bargo langsung menembak Seth beberapa kali dari jarak dekat. Tapi nggak berhenti sampai di situ ya. Setelah dia udah meninggal, tubuhnya dimasukin tuh ke dalam sleeping bag lalu dibakar. Sisa-sisanya gimana? Tulang belulangnya ditaruh di ember cat dan juga dibuang ke sebuah tambang berisi air. Gila kan? Bayangin coba ada anak 18 tahun yang bisa mikirin ini semua teman-teman. Di pengadilan pun semua teman-teman yang terlibat pada bilang kalau Bargo ini adalah otak dari semua kejadiannya. Tapi Bargo tetap berusaha mengeles. Dia bilang kalau dirinya itu nggak terlibat. Atau kalaupun iya, dia tuh lagi sakit mental dan juga nggak minum obat saat kejadian. Gila kan? Sampai alibi-alibinya tuh udah dipikirin matang-matang. Namun, hakim nggak termakan sama alasan itu ya, sehingga mereka tetap memberikan hukuman mati untuknya. Sementara itu, teman-teman yang ikut dalam pembunuhan Seth pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sekarang, Michael Bargo masih mendekam di Death Row, Florida, dan tinggal menunggu hari eksekusinya tiba. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.